Oke. Nah, ini juga ada pesan nih, no lock, no crime. Artinya apa sih? Ya, jika tidak ada jejaknya berarti misal kalau udah hilang jejaknya ya udah gitu Pak. Jadi ada kriminal gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau di ilmu forensik gitu ya, jadi kan ada yang namanya, Bapak tambahkan lagi ya, log file gitu ya, atau catatan ya, atau aktivitas dalam pengguna komputer gitu yang disimpan dalam sistem operasi gitu. Jadi file-file gitu yang telah dihapus ya secara sistem gitu. Namun tekniknya itu masih bisa dipulihkan gitu dengan menggunakan cara-cara gitu ya, menggunakan teknik-teknik gitu ya. Jadi itu bisa aja ya dilakukan ya. Mungkin kalau catatan digital ya yang dimiliki oleh perangkat jaringan komputer itu ada yang namanya IDS ya dan IPS gitu ya. Illustration detection system ya dan intrusion prevention system ya. Saya kapan hari itu menguji mahasiswa tentang IDS IPS ya. Ya, jadi ya kembali lagi ya, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak gitu. Jadi ya kita dalam digital forensik, dalam ilmu forensik atau dalam ilmu cyber gitu ya, kita ya harus hati-hati gitu. Umpamanya kita adik-adik buka browsing deh ya, buka browser gitu ya, terus pasti ada namanya kan historinya ya, cookie-nya gitu di situ ya. Cookie itu juga kan masih bisa lagi didetek gitu loh. Apa sih yang dilihat dari historinya itu seperti apa gitu. Jadi harus bijak lah ya dalam menggunakan sesuatu ya yang berbasis digital, berbasis elektronik. Oke, next. Nah, di sini kita ada beberapa tahapan nanti yang akan kita pelajari di sini, yaitu ada namanya bukti digital. Ya. Tahapan bukti digital. Bukti digital berdasarkan kategori, ya, karakteristik bukti digital, dan proses pemeriksaan bukti digital. Oke, kembali lagi ya, saya ingatkan, ini materi bisa sambil kalian unduh di LMS, ya, dan adik-adik bisa download FTK Imager ya. Nanti kita mungkin belajar beberapa software ya, seperti Autopsy juga. Mungkin adik-adik nanti kalau mau download ya silakan ya. Saya nggak bisa share ke LMS karena file Autopsy itu besar, cukup besar ya, 1 gigaan gitu ya. Kalau FTK Imager kan kecil lah filenya, dan isi konten di dalamnya juga kan kalau kita menganalisa kan terbatas juga gitu. Tapi tidaknya minimal kalian nanti ya, tahulah ya konsepnya, tahu analisanya seperti apa. Minggu depan lah ya kita coba praktek menggunakan FTK Imager. Oke, ini dia bukti digital. Nah, jadi dijelasin ya, kalau dalam situs National Institute of Justice, pengertian bukti digital yakni informasi yang disimpan atau ditransmisikan ya, dalam bentuk biner yang dapat diandalkan ya di pengadilan. Itu ya. Masih menurut niche.gov, bukti digital tersebut dapat ditemukan pada hard drive ya, komputer, ponsel, asisten pribadi digital atau PDA ya, CD dan kartu flash ya, di kamera digital dan tempat-tempat lainnya. Nah, jadi ini di dalamnya gitu maksudnya ya. Di sini, di dalam hard drive-nya gitu, di dalam sebuah ponselnya. Gitu. Biasanya kalau kita ngecek di situ tuh pakai bantuan hardware juga ya, ada namanya Tableau
TX1 ya, WT35U gitu. Dia untuk mengakuisisi ya forensik digital ya untuk generasi terbaru ya di bagian forensik ini. Nah, ini juga ya dijelasin dari para ahli ya, salah satunya ini namanya Yudi Prayudi dari UII yang merupakan objek utama dalam aktivitas ya, digital forensik ya. Kita juga pada Undang-Undang ITE pasal 5 Undang-Undang ITE gitu, itu juga dijelasin ya alat bukti elektronik yaitu informasi ya, informasi elektronik atau dokumen elektronik gitu ya, atau hasil cetaknya juga gitu ya, yang merupakan alat bukti ya, alat bukti hukum gitu yang sah. Jadi itu menurut Undang-Undang ITE ya, jadi informasi elektronik ya, dokumen elektronik atau hasil cetaknya ya. Nah, itu juga bisa menjadikan alat hukum yang sah di situ ya, yang memenuhi syarat ya, memenuhi persyaratan yang diatur dalam suatu undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Gitu. Nah, ini dia ya. Ini bukti digital ya. Bukti digital pada objek barang ya, pada objek barang bukti yang didapat pada tahap awal investigasi dan olah TKP, tempat kejadian perkara ya, di sini maksudnya, baik yang dihasilkan dari mekanisme imaging bukti elektronik secara offline maupun online maupun barang bukti lainnya yang sifatnya objek digital yang relevan. Ini bukti digitalnya. Oke, next. Nah, ini dia ya tahapan dari bukti digital ya. Nah, ada tahapannya yaitu pada tahap awal bukti digital itu ya lebih cenderung bermakna file ya, sama yang ada jelaskan tadi di situ, katanya tadi gambar dan lain-lain ya, rekaman gitu. Yang cenderung bermakna file di sini yang dapat, nah ini yang didapat dari proses akuisisi dan imaging digital device, baik yang dilakukan secara offline atau statik maupun online atau live. Pada tahap awal ini, istilah yang lebih tepat digunakan adalah bukti elektronik atau electronic device. Itu ya. Nah, ini dia. Kalau umpamanya ada ambil TA, mau skripsian gitu ya, atau mau buat jurnal gitu terkait digital forensik ya, ini bisa menggunakan metode ini ya. Ada beberapa tahapan di sini. Ya, ada pengumpulan, pengujian, analisa maupun laporan. Atau adik bisa ambil contoh juga ya di jurnal juga, Bapak share sih tadi kalau nggak salah ya barusan ya tentang live versus did computer forensic image acquisition. Kalau mau baca-baca itu silahkan di situ ya. Nah, untuk di sini nih ada namanya pengumpulan ya, atau apa sih, collecting ya. Jadi kalau pengumpulan ini kalau dalam digital forensik ini ngumpulin apa sih? Itu sih apa sih yang dilakuin? Ya. Dalam pengumpulan ini. Renata mungkin bisa jawab. Pengumpulan itu ngapain ya? Kalau dalam ini komputer forensik, apa aja hal-hal yang dilakukan? Mungkin pengumpulan data-datanya, Pak. Mulai dari yang awal dikumpulin dulu data-datanya, baru masuk dalam tahap berikutnya. Gitu. Oke, good. Pandu mungkin mau nambahin? Pandu mana? Iya, Pak. Oke. Nah, dalam metode komputer forensik ini ada pengumpulan nih.
Apa sih yang dilakuin nih di pengumpulan ini? Mungkin data-datanya, Pak. Ngumpulin data gitu ya, Mm-mm. kayak rekaman gitu ya. Terus kemudian audio misalnya gitu. Oke, good. Oke, terima kasih. Ya, jadi Bapak sambungkan lagi ya. Jawabannya sudah benar. Ya. Jadi pada pengumpulan di sini ya, atau pada collecting gitu ya. Jadi ini adalah langkah pertama ya, dalam melakukan proses forensik. Lakukan untuk apa? Untuk mengidentifikasi ya sumber-sumber yang dianggap menjadi potensial gitu, untuk dijadikan buktinya. Buktinya apa ya? Ya tadi bisa recording, bisa apa? Bisa data-data, apa ataupun identifikasi gitu, yang menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan ya dalam pengumpulan data ini. Gitu. Ya. Jadi ya data-datanya yang bisa dilakukan pengujian nantinya. Gitu. Ya. Langkah-langkahnya itu apa aja gitu. Jadi dia mencakup beberapa langkah-langkah ya. Pertama dia bisa melakukan identifikasi dulu gitu ya. Terus setelah melakukan identifikasi nih ya kemana, terus dia melakukan labeling penamaannya gitu ya. Terus dia bisa juga melakukan record ya. Nah, selanjutnya yaitu dia bisa nih dapat nih data-datanya kayak gitu. Kalau udah semua data ini pengumpulan udah terkumpul, nah, dia melakukan pengujian atau examination ya. Jadi pada pengujian ya di pengujian di sini dia dari proses pengumpulan data ini ya dia melakukan pengujian yang mencakup di dalamnya itu melakukan beberapa tahapan ya seperti melakukan ekstraksi gitu ya, terus melakukan apa pengumpulan data-data tadi ya yang dikumpulkan lalu dia lakukan bypass gitu ya, atau melakukan olahan-olahan data ya dari fitur-fitur dari sistem operasi yang dimilikinya ya, terus melakukan testingnya di situ gitu ya. Nah di sini juga ya dan pada pengujian di sini ini bisa dari hard drive gitu ya, dicontohkan aja hard drive gitu, dia berisi ribuan file gitu. Nah dari situ kita lakukan pengujiannya di situ. Ya, tentu dalam pengujian di sini kan menyita waktu yang cukup lama ya. Nah, dari situ sama lah kayak kalian umpamanya flash disk nih di format sama kalian. Terus kalian masuk ke FTK Imager gitu ya. Terus kalian analisa di situ, kalian clone gitu ya. Nah, pasti dia nanti dapat tuh file-file ekstraksinya yang cukup banyak gitu, dan sebagian juga ada yang terenkripsi juga gitu ya. Lalu nah itu jadi satu persatu gitu ya diujikan gitu. Jadi ada tahapannya. Ya biasanya sih kalau dalam forensik itu ya data lognya ya. Jadi data log itu kan banyak ya. Jadi biasanya itu terdiri dari jutaan record ya. Atau banyak deh record-recordnya. Makanya ada kita itu ngebutuhin Tableau itu ya buat langsung melakukan pengujiannya. Biasanya cepat tuh. Kalau kita manual kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi dicek ya, dilakukan pengujiannya tadi, ya, selanjutnya dilakukan analisanya, gitu, atau melakukan analisis. Jadi melalui tahapan ekstraksi tadi ya, atau dari tim forensiknya, dia melakukan analisa ya, melihat lagi ya apa nih yang bisa dijadikan barang bukti
gitu ya. Terus yang kiranya di dalam analisa itu ya ada nih tahapan-tahapan yang memang dijadikan sebagai sebagai bahan untuk dijadikan bukti dalam persidangan nanti. Jadi biasanya dia melakukan pendekatan yang melalui metodis gitu ya untuk menghasilkan kesimpulan ya, yang tentunya akan berkualitas. Jadi tergantung dari ketersediaan datanya. Nah, dari analisa ini nih kita ada beberapa tahapan ya, bisa menganalisa dari usernya ya atau lokasinya. Gitu ya. Kita bisa melakukan observasi di situ, gitu ya. Atau bisa juga melakukan analisa terkait barang-barang bukti. Ya, barang bukti yaitu barang-barang yang berhubungan dengan kejadiannya itu, ya, olah TKP-nya itu. Nah, di sini juga ada reporting ya, atau laporan. Gitu. Nah, laporan ini yaitu ya tahap akhir ya. Dari apa? Ya dari ini, dari pengumpulan tadi, terus dilakukan pengujian, dilakukan analisa, selanjutnya dilakukan reporting, laporan, yaitu tahap akhir ya dari proses komputer forensik ini. Jadi dari tahap ini kita bisa melakukan representasi informasi gitu ya, dari hasil analisis ini. Gitu ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi laporan ini ya, reporting gitu ya. Jadi ada salah satunya itu namanya penjelasan alternatif gitu ya. Jadi tergantung dari kasusnya. Terus ada juga ya tergantung dari proses reportingnya juga. Oke ya. Nah di sini ada beberapa tahapan ya, empat metode ya, yang bisa kita lakukan dalam melakukan analisa ya. Melakukan metode pencarian data sampai dengan ke reporting. Nah, memang terkait reporting itu nggak semuanya gitu berjalan mulus ya. Ada memang ketika kita melakukan laporan, gitu, tentunya tahapan akhir kita kan kalau dalam digital forensik ini ke pihak yang berwajib ya, ke pengadilan. Gitu. Ada yang memang di pengadilan itu tidak bisa dilakukan proses kelanjutannya dikarenakan ya mungkin ya ada data yang tidak lengkap gitu ya. Terus data yang diperoleh juga tidak memadai, terus juga data yang ada juga tidak bisa diandalkan. Gitu. Jadi banyaklah faktor-faktornya yang terjadi dalam digital forensik ini. Ya. Oke, next. Nah, ini dia. Pada tahap examination ya, dan analisis, ya, bukti digital ini lebih bermakna ya pada objek file digital gitu ya, yang dianalisis oleh investigator, baik yang sifatnya adalah file imaging ataupun individual file, ya, baik berupa teks, dokumen, audio, video, log atau bentuk-bentuk informasi digital lainnya diperkirakan memiliki informasi yang berharga di sini. Jadi kalau dalam DF itu ya, digital forensik ya, jadi ya harus membutuhkan minimalnya seperti ini, gitu ya, dokumen, audio atau video atau log. Gitu ya. Jadi selanjutnya dia analisa ya, apakah rekamannya ini ya sesuai dengan percakapannya dia, gitu kan? Apakah videonya ini tidak dilakukan editing di situ, gitu, umpamanya terkait terkait pencurian umpamanya kan, terus dia menggunakan helm, menggunakan masker kayak gitu. Nah kita analisa dari mana, dari bentuk tubuhnya kayak gitu, terus dari sidik jarinya ya. Jadi seorang yang pakar di bidang forensik itu harus
pintar ya dalam melakukan analisa. Jadi orang-orang penyidik gitu ya, itu pasti ya orang-orang pintar-pintar lah. Ya seperti yang minggu lalu ya saya share terkait lowongan pekerjaan ya, kan pasti kita sekarang ini sangat membutuhkan ya seseorang yang memang ahli di bidang forensik, terutama membantu negara ya dalam menangani kasus yang ada di Indonesia ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan saja. Ada? Saya Pak mau nanya, Oke, silakan. untuk metode antara komputer forensik dengan mobile forensik itu sama atau tidak ya Pak? Apa ada? Gimana? Tadi kan itu metode komputer forensik. Untuk apakah berbeda dengan mobile forensik Pak? Atau sama? Secara analisa ya, secara tahapan itu sih mirip-mirip lah. Secara tahapan ya. Gitu. Jadi kan ya tergantung dari objeknya. Kita lihat ya, umpamanya kalau mobile forensik kan kita lebih ke analisa ke mobilenya gitu ya. Terus kalau komputer kan kita lebih ke analisa ke komputernya gitu. Secara tahapan sih sama gitu. Secara analisa sama gitu. Tergantung dari ininya aja. Kalau kita di mobile itu apa nih yang mau kita carinya di situ gitu kan. Kalau secara teknik sih sama aja secara teknik. Nggak beda jauh. Kembali lagi tergantung kasus kita ya, yang mau kita investigasi itu seperti apa. Itu sih. Oke Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada ya temuan tahapan ya bukti digital. Oke, jadi ada beberapa tahapan ya. Ada tahapan bukti digital, terus ada juga terminologi ya. Terminologi bukti digital. Nah, di sini sementara itu nih tahap akhir bukti digital itu lebih bermakna ya sebagai output analisis yang didapat oleh investigator ya, yang langsung mengarah untuk kepentingan rekonstruksi kasus yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, bukti digital adalah informasi yang langsung terkait dengan data-data yang diperlukan oleh investigator ya, dalam proses penyidikan. Tahap akhir ini ya, istilah yang lebih tepat yaitu temuan bukti digital. Jadi kita dalam bukti digital itu mungkin yang sejauh ini yang ditahu ya ada bukti elektronik ya. Ada juga bukti digital kayak gitu. Nah, ada juga di sini ya. Namanya temuan bukti digital. Gitu. Ada juga nanti namanya potensi bukti digital. Kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapan terminologi di sini. Bukan hanya bukti elektronik, bukan hanya bukti digital. Gitu ya. Oke. Next. Nah, di sini ya kita dijelaskan bahwa bukti digital itu dibedakan dengan 4 terminologi dasar. Nah ini tadi ya, ini kalau terkait bukti elektronik dan bukti digital mungkin adik-adik udah di luar kepala lah ya, pasti udah terbayang gitu loh. Bukti elektronik sifatnya kan fisik ya, udah jelas. Gitu loh, kayak tadi hard disk kan jelasin ya, flash disk, CD, kayak gitu yang bisa diolah lah. Nah kalau di bukti digital ya, jadi file-filenya gitu, hasil akuisisinya gitu, atau disk imagingnya, gitu, file multimedianya, gitu. Ya, hasil akuisisinya lah ya dari bukti elektronik itu, atau apa ya, ya nggak mesti dari bukti elektronik juga, atau recordingnya gitu ya. Pokoknya yang bersifat kebanyakan sih filenya lah ya.
File kan bisa dari mana-mana. File multimedia tadi itu kan ya. Ada gambar, audio, video, teks, chat, ya. Terus ada hasil akuisisi tadi, disimaging, gitu. Nah, ada juga namanya potensi bukti digital ya, atau PBD disingkat ya. Nah, di sini dijelasin bahwa semua kemungkinan informasi dan dokumen elektronik yang ada dalam sebuah sistem elektronik, ya, baik yang sifatnya user create file ataupun computer create file, ya, aktif data, archive, dan backup dokumen, ya, live data, delete, select, space, volatile, ya, ataupun non volatile data, gitu. Nah, di sini bisa menjadikan potensi, ya. Berarti potensi ini kan artinya itu kemungkinan gitu, sesuatu hal yang bisa terjadi, gitu ya. Nah, ini bisa juga dijadikan alat digitalnya gitu. Maksudnya ya buat apa ya? Buat antisipasinya gitu loh. Ya. Kayak gitu. Nah, ini sifatnya tadi ini ya dijelasin. Jadi kayak gitu. Jadi file-file yang berpotensi menjadi bukti. Nah, kalau temuan bukti digital, nah ini memang ya temuan yang memang sudah apa ya terkait langsung gitu ya dengan target gitu ya. Umpamanya kalian ya menjadi intelijen gitu ya, menjadi investigator, menjadi apapun ya nanti kedepannya kalian ketika sudah lulus, ya Bapak yakin pasti kan banyak yang menjadi orang hebat semua lah ya gitu di sini. Ya, nanti kalian umpamanya bisa menjadi seorang penyidik gitu ya. Jadi kalian bisa nih membedakan gitu ya. Mana sih yang bagian dari bukti elektronik, mana sih yang bagian dari bukti digital, mana sih bagian dari potensi bukti digital, mana sih bagian dari temuan bukti digital. Tidaknya secara apa ya? Secara garis besar kalian sudah bisa membedakan. Nah, temuan bukti digital ini itu informasi dan dokumen elektronik yang didapat yang terkait langsung ya dengan target investigasi dan melalui materi utama pelaporan analisa digital forensik. Gitu. Ya, paham ya sampai sini ya, yang membedakannya apa aja. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi karakter ya dalam bukti digital? Nah, jadi bukti digital itu kan nggak semata-mata apa ya file gitu aja, nggak semata-mata itu. Tapi dia harus kita cerna lagi, harus kita analisa lagi. Gitu ya. Apakah ya karakteristik bukti digital itu layak, gitu kan? Layak dan dapat diterima, gitu ya. Jadi di sini dijelasin bahwa bukti digital layak artinya itu harus sesuai ya dengan faktanya, harus sesuai dengan masalahnya, gitu. Dari hal yang terjadi itu. Gitu. Dan itu juga ya layak di sini ya bisa dijadikan barang bukti yang diajukan dan harus dapat diterima ya demi terciptanya hukum gitu ya. Agar ketika di pengadilan gitu kan ya si hakim gitu ya di sini ya dia bisa apa ya penyidik ke hakim itu bisa meyakinkan gitu si hakim kalau ini adalah buktinya layak dan dapat diterima gitu. Jadi mulai dari kepentingan penyidikan sampai ke pengadilan gitu. Autentik gitu ya atau asli. Nah, jadi barangnya ini ya harus benar-benar asli gitu, bukan barang ya. Jadi atau apapun itu ya sebagai barang bukti gitu ya. Harus mempunyai hubungan ya keterkaitan yang jelas gitu. Secara proses hukum dengan kasus yang diselidiki ya sebagai barang bukti ya bukan dari hasil rekayasa gitu ya. Jadi buktinya ya memang benar-benar asli, umpamanya file chat ini bukti rekamannya gitu ya, bukti chat gitu ya atau apapun itu ya memang benar-benar asli gitu loh. Nggak bisa kalau umpamanya kira-kira direkayasa gitu, nanti pasti ketahuan gitu, pasti sama penyidik, pasti sama intelijen itu diyakin di ini gitu dia ada teknik-tekniknya sendiri gitu untuk meyakinkan. Nah terus barang bukti juga di autentik ini atau asli ini ya
harus dibuktikan juga gitu ya di pengadilan ya bahwa barang bukti ini ya masih asli dan tidak pernah diubah-ubah. Pamannya nih kayak ya pamannya artis lah ya, artis yang kemarin terjerat kasus pamannya ya pencemaran nama baik gitulah ya, pencemaran nama baik. Terus yang kasusnya Dr. Richard Lee sama Kartika Putri, ada yang inget nggak? Ada yang tahu nggak? Ya ini loh apa kan jadi trending juga apa ya? Ingat nggak? Dokter tahu ya? Halim tahu nggak Halim? Tahu Pak. Tahu ya. Nah, jadi kan nggak bisa tuh ya, umpamanya alat bukti itu bisa dijadikan, umpamanya udah masuk pengadilan nih ya, bisa dijadikan alat bukti tuh, umpamanya kayak Instagramnya atau YouTube-nya gitu ya, akses YouTube atau Instagramnya. Ini kita analogikan saja ya. Terus YouTube-nya itu ternyata si pelakunya ini nih, walaupun itu udah dijadikan apa ya, dijadikan barang bukti gitu ya, si tersangka ini ya dia nggak boleh ngubah-ngubah lagi gitu ya, ngapus atau gimana pun gitu caranya, walaupun dia ada akses untuk login ya di situ untuk masuk ke sebuah YouTube-nya gitu ya, cuma kan dia nggak boleh gitu. Nah itu bisa melanggar hukum dan bisa juga terjerat undang-undang juga ya. Begitupun ya yang dijadikan bukti juga kemarin itu Instagram ya, Instagramnya Dr. Richard Lee itu ya. Jadi kan ya nggak boleh ya, karena itu udah masuk ke pengadilan ya. Jadi kalau udah masuk ke pengadilan gitu ya dia udah nggak bisa melakukan akses di situ gitu loh, selagi keputusan itu belum dicabut. Walaupun dia bisa masuk ke situ ya, tapi dia sudah melanggar hukum. Kan bisa lihat ya historinya apa, kapan sih dia terakhir masuk, terus IP-nya di mana, ya dia nggak boleh gitu. Sekali dia masuk ya dia udah melanggar hukum. Itu kan ketentuan peraturan undang-undang di kita ya. Gitu. Ya makanya kayaknya dia punya akun kedua ya sekarang ya, yang sebelumnya kan dijadikan barang bukti kan. Nah selanjutnya ini komplit ya atau lengkap gitu ya. Di sini ya maksud lengkap di sini yaitu harus barang buktinya itu harus lengkap ya, dan bisa juga dapat dibuktikan ya dari tindakan kejahatannya. Itu apa sih apa aja nih data-datanya yang didapat gitu kan ya. Jadi kita misalkan saja barang bukti gitu ya. Barang bukti ya berupa apa aja, login gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus data-data log si pelaku kejahatan itu gitu. Atau semua log ya yang bisa login gitu dalam sebuah sistem gitu. Karena si pelaku itu melakukan kejahatan. Terus ada juga nih orang lain yang membantunya ya. Bahkan si dia itu tidak hanya sendirian gitu. Ya. Jadi kita juga bisa membuktikan ya alat buktinya ya yang lengkap gitu kan. Mulai dari mungkin dari lognya ya, loginnya, dari si pelakunya seperti apa, terus bagian-bagian lainnya gitu yang membantu di situ gitu kan. Biasanya sih kalau kayak gitu kan kadang tim ya. Nah, kita dari tim si tersangkanya itu ada berapa orang ya, kita bisa masuk ke sistemnya itu. Jadi datanya harus lengkap.
Oke. Loh, Agum belum absen. Telat loh berarti Agum. Emang belum absen. Oke ya. Bentar ya, saya harus. Kalau handal ini maksudnya apa ya? Reliable. Reliable, handal atau dapat apa sih? Dapat dipercaya gitu ya. Tuh, kamu sendiri nih, Gum yang belum absen, yang lainnya udah pada absen. Oke ya. Selanjutnya kita ke handal ya. Handal di sini yaitu barang bukti yang dikumpulkan ya harus dapat dipercaya. Pengumpulan barang bukti dan analisis yang dilakukan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan prosedur yang dilakukan dengan jujur ya. Dengan inilah ya SOP dari seorang penyidik gitu. Jadi selain barang bukti yang tidak boleh meragukan dan harus benar gitu ya. Jadi dia juga harus bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipercayai gitu. Kuncinya tadi ya harus sesuai dengan SOP-nya. Selanjutnya barang bukti ini harus terpercaya gitu ya. Barang bukti ini memang harus bisa diyakinkan ke pengadilan. Gitu. Kita bisa melakukan presentasi gitu kan ya. Bisa dimengerti oleh hakim gitu ya. Bisa dipercaya gitu ya. Jadi bisa menyampaikan barang bukti gitu ya. Contohnya ya kita melihatkan videonya gitu kan ya ke hakim gitu kan. Nah, kita jelaskan dengan bahasa-bahasa awam kita gitu. Karena kan hakim itu bukan orang IT ya. Hakim itu biasanya orang hukum gitu. Yang pasti orang hukum gitu. Ketika video itu ya kita lampirkan di situ, kita stylekan gitu. Kita bisa menjelaskan dengan bahasa ya yang bahasa umum gitu. Terus jangan juga kita menyampaikan ke hakim itu bilangan-bilangan biner gitu ya, rumus-rumus atau codingan-codingan ya, hakim nggak ngerti kalau situ yang kita jelaskan itu. Ya. Mungkin kalau kita ya kalian gitu kan ngejelasin dengan codingan gitu atau dengan bilangan-bilangan biner ya ke Bapak gitu ya masih ngerti. Tapi kan kalau ke hakim ya dia ilmunya beda. Itu ya. Jadi karakteristik bukti digital itu ada 5 ya. Ada layak, admissible ya, authentic, complete, reliable ya, dan believable gitu ya. Nah, harus 5 karakteristik ini harus menjadi temuan, menjadi barang bukti ya, agar bisa disampaikan ke pengadilan, hakim juga bisa mengerti dan tersangka juga bisa dituntut juga. Ya, kalau dalam ini. Berarti Filza dan Agum aja nih yang belum absen ya. Yang lainnya udah pada di absen nih. Udah alpha ya berarti ya. Oke. Pak Guntur, Pak, belum absen. Oke. Yang belum saya absen semua. Belum saya absen semua. Nanti ya, setelah ngajar ini di absen. Sabar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau tanyakan, ya silakan ditanyakan ya. Saya udah berhenti. Masuk Pak, aman. Aman ya. Oke. Di sini, oh ya, di sini ada nggak sih yang ngambil TA-nya terkait digital forensik? Ada nggak? Siapa? Yang udah buat proposal gitu? Ada nggak?
Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk tipe bukti digital, ya. Tipe bukti digital itu ada dua. Ya. Di sini dijelasin. Ada namanya live forensik, ya. Terus ada namanya static forensik, hard disk, flash disk, salah satunya itu. Nih, jadi, nah, live forensik di sini, jadi dia mempertimbangkan ya apa ya pengumpulan bukti ya, bukti langsung lah ya di sini ya. Selama selama terjadi serangan kayak gitu ya, yang sedang berlangsung ya. Jadi ya secara live gitu, ya. Dalam penyidikan langsung gitu. Berarti dia langsung terjun gitu. Yang tentunya terbatas gitu. Jadi pada live forensik ini ibaratnya dia melakukan analisis ya, yang menyangkut data sementara gitu, yang disimpan dalam peralatan ya atau dalam suatu transit jaringan. Gitu. Kayak gitu. Jadi bersifatnya ya sementara live forensik. Nah, ada juga static forensik ya. Ini disebutkan ada hard disk, flash disk gitu. Jadi dia yang mengacu ya di sini dijelasin pada proses ya penggalian dan pengumpulan data ya yang tidak berubah. Gitu. Nah, pokoknya nilai dari hard disk, flash disk kayak gitu kan ya. Jadi proses penggaliannya, proses pengumpulan data itu memang udah ya nggak berubah gitu dari media penyimpanannya. Ya salah satunya ini tadi DVD, USB, kartu flash, terus itu smartphone, hard drive, terus hard disk eksternal kayak gitu ya. Jadi penyidik gitu ya, dia bisa melakukan mengulangi akuisisi statis gitu ya pada bukti ya disk yang terpelihara gitu ya dengan baik gitu. Ya. Jadi nah yang membedakan di sini antara live forensik dan static forensik yaitu perbedaan mendasar dari kedua teknik ini adalah hanya pada keadaan media penyimpanan ya, dari barang bukti digital ya. Apakah sedang menjalankan sistem atau dalam keadaan mati? Kayak gitu ya. Kemarin ada yang nanya nih mahasiswa ya. Apakah email itu termasuk live forensik kayak gitu. Ya tergantung ya. Emailnya apakah kondisi emailnya itu mati atau kondisi emailnya itu hidup. Kalau kondisi emailnya mati, ya itu bukan live forensik, jatuhnya static forensik gitu ya. Dia bukan live forensik gitu. Tapi smartphone-nya mati nih, ya. Smartphone-nya mati, gitu. Emailnya mati, ya dia tidak termasuk itu. Namun kalau emailnya di situ bisa terdetek, ya kondisinya di mana, itu bisa termasuk bagian dari live forensik. Tapi kalau emailnya itu dimatikan, ya itu bukan live forensik. Ya, karena email kan posisinya katakanlah bersifat sementara ya, jika dia terkoneksi internet atau smartphone-nya hidup, gitu. Handphonenya hidup lah, gitu ya. Nah, live forensik pada dasarnya memiliki kesamaan ya pada teknik forensik tradisional dalam hal metode yang dipakai, yaitu melakukan identifikasi, penyimpanan, analisis, dan presentasi. Hanya saja, live forensik merupakan respon ya, dari kekurangan teknik forensik tradisional yang tidak bisa mendapatkan informasi dari data dan informasi yang hanya ada ketika sistem sedang berjalan. Ya. Misalnya aktivitas memori, network proses, web file, running system proses, dan informasi dari file system, di mana hal ini menjadi kelebihan dari teknik live forensik. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak sampai sini? Kalau masih bingung, tanyakan aja. Nah, ini dia flowchart-nya ya dari live forensik. Live forensic image acquisition. Umpamanya nih dari start ya, dari terus approach computer ya. Jika komputer on ya, yes gitu. Dia bisa melakukan investigation mode gitu ya. Dia
melakukan white block target system, ya, terus dia melakukan make bit by bit ya copy using forensic tools. Dia bisa melakukan secara live gitu, secara langsung. Tapi jika tidak gitu ya, dia melakukan proses with did forensic di sini. Did forensic di sini yaitu kan ya dia membutuhkan ya data ya, bukan data yang disimpan secara permanen gitu, dalam perangkat media penyimpanan ya, seperti hard disk kayak gitu. Ya, jadi pada did forensic ini yaitu ya bagian yang wajib ya pada digital forensik lah ya. Ya seperti keaslian dalam barang buktinya, kayak gitu. Dia bisa melakukan investigasi, tahapan pendekatan, gitu, melakukan digital forensik ini. Jadi did forensik, live forensik ini ya tergantung dia dalam melakukan penyidikannya seperti apa. Oke, next ya. Nah ini dia did versus live forensik ya. Kapan waktu yang tepat menggunakan? Nah tadi ya dijelasin kalau did forensik. Nah, di sini kalau secara umum sih ya dia membutuhkan data ya. Membutuhkan data tadi yang disimpan secara permanen gitu ya. Dalam media penyimpanan ya seperti hard disk kayak gitu ya. Terus itu juga yang menjadi bagian ya dari barang bukti digital. Dia bisa melakukan investigasi ya, pendekatan prosedur gitu ya, pemeriksaan secara digital forensik kayak gitu atau secara internet forensik ya. Jadi dia bisa melakukan penelusuran ya dan melakukan investigasi dari kejadian ya yang ada di internet gitu. Dan juga dipelajari ya kayak apa ya catch-nya, kayak historinya atau apapun itu ya. Nah, nanti kita minggu depan lah ya kita belajar ya melakukan did forensik gitu ya. Kita ngelihat ya isi dari apa ya, isi dari cookie-cookie yang history yang udah kita lakukan gitu lah. Ya. Di situ umpamanya habis buka TikTok gitu, habis buka apa browser apapun itu ya. Jadi kan dari cookie-nya kita bisa membuka di situ, bisa kita analisa di tools FTK Imager-nya. Minggu besok ya kita mulai praktek deh. Ya, dasar aja dulu. Terus live forensik ya. Ya ini tadi ya. Jadi apa ya dia itu pada live forensik ini memang dia ini sangat krusial ya. Ya karena dia bersifat live gitu ya. Jadi ditentukan ketika pertama kali dalam mengadakan penyitaan ya dalam alat bukti digital. Jadi dia ini ya ketika itu berjalan gitu loh. Dia melakukan identifikasi, melakukan apa ya, penyimpanan, analisis dan presentasi di sini. Jadi pada live ini sama halnya mirip seperti apa? Teknik forensik secara tradisional lah. Gitu. Nah, di sini jelasin bahwa nih teknik dalam digital forensik ini sangat krusial ya, ditentukan ketika pertama kali akan mengadakan penyitaan alat bukti digital. Gitu. Karena jika terjadi kesalahan sama saja dengan membuang kemungkinan petunjuk yang bisa membuka jalan dalam mempermudah investigasi digital forensik. Terus penanganan bukti digital berdasarkan jenis kasus yang ada gitu, sangatlah berbeda. Oleh karenanya keahlian dalam digital forensik harus juga dipahami oleh penegak hukum yang bekerja di lapangan dan langsung bersinggungan dengan alat bukti. Bukan hanya orang ahli digital forensik yang harus menganalisa dan menginvestigasi bukti digital sebuah kasus. Kayak gitu.
Jadi tergantung momennya ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai Undang-Undang ITE. Saya tanya sih ke kalian, Undang-Undang ITE itu tahun berapa ya? Adanya Undang-Undang ITE. 2016, Pak. Oke, yang lain? Undang-Undang ITE itu tahun berapa sih? Pak. Ya, Undang-Undang ITE ya itu dari tahun 2008. Namun adanya karena kita kan adaptasi baru ya, semakin internet ya, ruang digital itu semakin tidak bisa terkontrol ya. Jadi orang lain tuh bisa meluapkan apapun itulah ya terkait hoax dan lain-lain gitu ya, dia bisa luapkan di situ, terutama pada pemilihan presiden tahun 2014 ya. Itu kan banyak benar hoax-hoaxnya. Nah, mungkin itu karena kejadian-kejadian seperti itu makanya dilakukan amandemen lagi ya, undang-undang tahun amandemen tahun 2016 ya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya. Jadi diamandemen lagi, diperbaharui lagi maksudnya. Itu ya. Karena itu ya, agar tujuannya negara kita ini ya bijak ya dalam menggunakan teknologi, menggunakan elektronik, menggunakan sosial media kayak gitu. Agar tidak mudah share informasi yang bersifatnya hoax atau ujaran kebencian ataupun ya yang bisa merugikan orang lain gitu ya, dan bisa yang bisa merugikan negara lah ya. Oke, ini nanti bisa dibaca ya Undang-Undang ITE di LMS juga sudah Bapak share, silakan pada baca gitu ya, baca semua ya Undang-Undang ITE itu, dan minggu lalu juga kan sudah Bapak singgung terkait Undang-Undang ITE. Oke, nah sini ya. Nah, jadi Undang-Undang ITE itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Lalu diamandemen, ya, diperbaharui gitu maksudnya. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Itu bunyinya. Nah, selanjutnya nih, ini ada asas dan tujuan dari Undang-Undang ITE di sini ya. Bisa kalian baca, mungkin dibacakan Irnanda. Iya, Pak. Boleh dibacakan. Yang tujuan ya? Semuanya. Oh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama ada asas. Asas yaitu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Yang kedua ada tujuan. Pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Oke ya, jadi itu tujuan ya maupun asas adanya Undang-Undang ITE. Menurut kalian udah efektif belum sih Undang-Undang ITE di Indonesia ini? Apakah menjadi menjadi orang untuk melaporkan gitu loh, pencemaran nama baik ataupun apapun itulah dengan adanya Undang-Undang ITE ini, atau memang membuat negara kita ini ya jadi teratur nih dengan adanya Undang-Undang ITE. Kelemahan mungkin adanya mungkin keunggulannya banyak lah ya. Jadi ya manfaat dari Undang-Undang ITE itu jadi kita bisa menahan dalam hal ya penyebaran hoaks gitu, ujaran kebencian ataupun yang lainnya ya yang bersifatnya merugikan orang lain, mungkin kita bisa menahan ya karena adanya Undang-Undang ITE ini. Namun kita sebagai orang praktisi IT gitu ya, adanya Undang-Undang ITE ini menurut kalian mengurangi kebebasan dalam melakukan eksplorasi nggak? Menurut kalian? Iya atau tidak? Iya, Pak. Ya. Kenapa? Semisal kayak mau uji sistem gitu harus sesuai dengan itu dulu, Pak. Oke, ya. Benar ya. Jadi kelemahannya memang bukan kelemahan sih ya. Maksudnya itu ya kita ya bagi orang praktisi ya kita harus berhati-hati ya. Kita nggak bisa melakukan pengujian ya asal uji-uji gitu aja tanpa adanya izin. Ya. Gitu. Jadi kita sebagai bug bounty gitu ya. Saya aja dulu itu senang gitu ya melakukan uji-uji di manapun itu ya. Tes bahkan saya tesis juga ngambil pen test juga ya. Di tesis saya ambil security assessment. Namun saya memang udah izin dulu gitu ke ke Kementerian Pertahanan. Namun yang menjadi saya kurang puas itu apa yang saya utarakan di situ, karena saya dapat semua data-datanya itu, semuanya dapat gitu, username, password semuanya dapat gitu. Namun kan kita nggak bisa ya melakukan menyampaikan dalam tesis kita, menyampaikan dalam jurnal itu benar-benar ada apa adanya gitu loh, apa yang disampaikan itu kan kita harus ada batasan-batasan gitu di situ. Jadi ya itulah ya yang mungkin bisa ya kita sebagai seorang praktisi itu mungkin agak gregetnya di situlah ya. Sebagai pen tester gitu, sebagai mungkin bug bounty, sebagai ya analisis di bidang IT gitu ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu nggak bisa tanpa adanya izin. Kalian mau melakukan pengujian di ITTP gitu ya, di ininya sisfonya gitu, terus kalian lakukan pen test gitu ya, lakukan uji cek passwordnya gitu ya, terus kalian masuk ke sistemnya, lihat sistemnya ya, kalau ketahuan IP kalian diketahui gitu kan ya, terus kalian ketahuan ya kalian bisa kena Undang-Undang ITE, bisa denda sampai dengan 1 miliar kayak gitu. Jadi kita nggak bisa gitu. Tergantung dari orangnya itu ya, yang kalau keserangnya nggak masalah aja, fan-fan aja, ya kita mungkin nggak masalah. Cuman ada juga yang orang lain, perusahaan gitu ya, yang nggak terima. Tuh, jadi kita harus hati-hati lah, bijak ya, dalam sosial media atau dalam melakukan pengujian sistem gitu. Memang harus ada izin. Makanya saya kalau menguji mahasiswa ya, siapapun itu saya nggak mau ngasih nilai sebelum ada bukti dia izin melakukan pengujian. Gitu. Saya nggak mau ngasih nilai, saya nggak mau tanda tangan sebelum ada bukti itu, bukti dari perusahaannya.
Kalau dia pernah melakukan pentest, kalau dia melakukan apa? Digital forensik, melakukan apapun itu. Saya walaupun dia bagus, ujiannya saya nggak bakal mau tanda tangan. Karena kita bisa kena gitu loh. Penguji bisa kena, pembimbing bisa kena. Gitu loh. Kalau ini si perusahaannya itu nggak terima, suatu waktu nuntut, ya kita kena. Gitu. Makanya kalau kalian di sini mau melakukan pengujian dimanapun itu wajib ada surat, wajib ada izin dan mengikuti peraturan pada tempat penelitian kalian. Kayak gitu. Jadi ya harus serba prosedural. Oke. Nah, terus di sini ada beberapa ketentuan umum ya dalam Undang-Undang ITE ya. Ini ada banyak, bisa kalian baca sendiri aja ya. Di sini wajib dibaca nih sama kalian. Ya, ini sudah saya masukkan semua, teksnya ada banyak. Nah, ada tugas ya. Tugas ini untuk mencapai 30% kalian penilaian dari mata kuliah digital forensik ini. Ya, itu tadi dibaca ya, taruh di LMS. Nah, ya kalau kalian ada waktu luang silahkan dibaca. Nah, ini ada tugas ya. Ini maksimal 4 orang ya. Yang pertama. Silakan kalian, makanya ada grup mana ya grupnya ya. Oh, ini ya. Di Danu ini. Saya masuk dulu ya di grup ya. Gunakan WhatsApp. Oke. Nah, jadi manfaatkan grup ini ya untuk apa? Mencari kelompoknya masing-masing. Cari kelompoknya yang kira-kira ya mau diajak bekerja sama. Oke ya. Silakan adik-adik WA-WA-an dulu aja dengan temannya. Ya, atau di grupnya tuh. Silakan di chat, saya butuh teman atau siapapun itu. Ya, maksimal 4 orang ya, boleh 2 orang nggak apa-apa, 3 orang nggak apa-apa. Ya, 4 orang ya bisa apa ya, meringankan pekerjaan kalian. Cari suatu kasus cybercrime. Ya, cari kasus ya di berita ataupun kalian sendiri mau ngebajak sendiri gitu nggak apa-apa. Ya, umpamanya kamu si Pandu mau ngebajak Anjab ya. Nih. Pandu ngebajak WhatsApp-nya gitu ya. Terus dilakukan pengecekan melalui apa ya? FTK Imager umpamanya atau apapun itu ya. Melakukan otopsi terus si Pandu ini terkena undang-undang apa? Ya, kasus apa? Terus bukti digitalnya apa aja. Gitu ya. Jadi boleh kalian sendiri bereksperimen nggak masalah. Atau kalian juga cari studi kasus juga di internet ya. Banyak ya studi kasus apapun itu ya. Cybercrime. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, terus analisa ya, bukti digitalnya apa aja sih di dalamnya itu ya. Apa aja tuh terkena kasus cybercrime itu apa aja. Terus dianalisa juga ya dengan kasus Undang-Undang ITE. Dia terjerat pasal apa sih di Undang-Undang ITE, kena denda berapa, penjara berapa. Didetailkan. Presentasi nanti aja kita cari waktu lain karena waktunya nggak memungkinkan juga kalau sekarang ya, karena kita waktunya terbatas juga gitu ya. Nanti mungkin besok atau lusa ya kita bisa presentasi dari masing-masing kelompoknya. Oke. Jadi satu aja, Bapak ingatkan lagi, satu studi kasus saja. Ditunggu pengumpulan sampai dengan jam 6 sore. Ya, ini juga masih ada waktu ya. Kita kan dari jam 8 ya sampai dengan jam 11 lah. Masih ada waktu. Ini mungkin hanya 2 jam aja insya Allah selesai atau 3 jam selesai. Gitu. Ya, sampai jam 6 sore silakan dikumpulkan di LMS. Nah, yang kedua, ini ada juga tugas ini individu ya, masing-masing mahasiswa. Ya, cari jurnal ya terkait bukti digital, Undang-Undang ITE atau cybercrime. Ya, jurnal internasional ataupun nasional nggak masalah. Internasional lebih bagus. Dikumpulkan di LMS ya. Kalian review ya. Apa di dalamnya gitu. Dia menggunakan metode apa. Gitu. Terus hasilnya apa, kesimpulannya apa ya. Sesuai review kalian. Gitu. Kalian juga pasti di mata kuliah lain udah sering ya dapat tugas review jurnal. Ya pasti kalian juga sudah memiliki pengalaman yang cukup. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan diunduh di LMS ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Permisi Pak, mau tanya kalau tugas yang nomor 1 itu formatnya PPT, PDF apa Word ya? PPT. Oh, iya. Baik Pak. Terima Formatnya kasih. PPT, format namanya nama kelompok underscore kelas. Oh, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Pak izin bertanya. Berarti Oke. nanti ngumpulinnya yang pertama itu sebuah anggota dikumpulin. Apa Masing-masing perwakilan? aja, perwakilan aja ya. Nanti saya ini repot nilainya kalau semuanya ngumpul. Perwakilan aja, yang penting ada nama kelompoknya. Gitu. Itu aja ya, Nadila ya. Ya Pak, terima kasih. Yang lain? Pak, tadi yang deadline nanti sore itu yang kelompok, Pak? Iya, yang kelompok. Kalau ini minggu depan. Oke, saya absen dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sambil bertanya, nggak apa-apa. Oke. Kusni. Hadir, Pak. Agum. Amin. Anjab. Hadir, Pak. Dina. Hapsari. Ada, Pak. Hadir, Pak. Dina ada. Ada, Pak. Irnanda. Ada, Pak. Manarul. Hadir, Pak. Tidur nggak? Enggak, Pak. Ini lagi beres-beres mau pulang, Pak. Oh, masih di Bogor? Iya, ini mau pulang. Oh iya. WA Pak Iwan ya, pamit gitu ya. Kemarin sudah sih, Pak. Sambil nyerahin plakat, Pak. Oh iya. Ya pamit juga, saya pulang dari mes gitu. Terima kasih Iya, Pak. sudah memberi ya ini tumpangan. Ya, Oke. siap-siap, Pak. Reta. Hadir, Pak. Siska. Hadir, Pak. Zulfikar. Amir. Hadir, Pak. Ditya. Hadir, Pak. Hilmi. Hadir, Pak. Kuku. Hadir, Pak. Aditya. Hadir, Pak. Audrey. Hadir. Dwi. Hadir, Pak. Febri. Hadir, Pak. Islamuna. Hadir, Pak. Fajri. Hadir, Pak. Abimanyu. Hadir, Pak. Danu. Hadir, Pak. Hadir. Dwiki. Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Fauzi. Hadir, Pak. Rizal. Hadir. Riki, hadir, Pak. Melik, Pak. Mau, Pak. Syahrul. Hadir, Pak. Feza. Hadir, Pak. Alvan. Hadir, Pak. Aris. Hadir, Pak. Bayu. Hadir, Pak. Filza. Hadir, Pak. Maulidia. Hadir, Pak. Aminullah. Muhammad Hadir, Ali. Hadir, Pak. Rahman. Hadir, Pak. Alwi. Ada, Pak. Halim.
Hadir, Pak. Januar, Hadir, Pak. Agung, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Bambang, Hadir, Pak, hadir. Guntur, Hadir, Pak. Hikmah, Hadir, Pak. Krisna, Malik. Hadir, Pak. Malik ada ya? Melinia, Hadir, Pak. Akila, Hadir, Pak. Nadila, Pandu, Hadir, Pak. Renata, Hadir, Pak. Julio, Hadir, Pak. Zidan. Hadir, Pak. Ada yang belum diabsen? Ya. Nadila, Krisna, Zulfikar, Agung. Hadir, Pak. Zulfikar hadir, Pak. Tadi kemana? Zulfikar ada ya? Zulfikar ada ya? Oke. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan Krisna lagi? hadir, Pak, itu dia absen. Punten, Pak, mau tanya tugas. Oh iya. Itu tugas yang nomor 1, deadline-nya bisa dimundurin nggak, Pak? Kasihan yang PKL, Pak. Hadir, Pak. Pak, permisi, itu Krisna hadir, tapi nggak bisa open mic soalnya di tempat lisan. Oh, siapa yang hadir? Siapa namanya? Nadila? Krisna, Pak. Aku malah live. Krisna, oke. Oke. Itu Agung juga, Pak, di chatbox, Pak. Sama Agum. Oke. Oke. Gimana? Waktunya sesuai ya, jam 6 ya? Bisa dimundurin lagi nggak, Pak? Jadi Mundur. jam 11 gitu, 11 malam. Kasihan yang PKL-an, Pak, baru pada pulang. Soalnya kemarin itu yang TI 2 ya, malahan dari jam 3 loh. Sampai jam 6. Mereka bagus-bagus hasilnya. Jadi insya Allah nggak ada halangan lah ya. Akila ya, ini menjadi challenge lah buat kamu. Gitu ya, membagi kerjaan seperti apa ya. Gitu. Ya udah, Pak. Baik, Pak. Kemarin dari jam 3 saya deadline jam 6. Jadi cuma saya kasih 3 jam bagus-bagus hasilnya. Kayak gitu, malah bahkan mereka buat sendiri gitu loh. Buat analisa sendiri. Jadi kalian jangan mau kalah ya. Sini deadline-nya dari cukup lama ya, dan di sini juga kan 4 orang ya dalam satu kelompok. Ya nanti pinter-pinter aja Akila dibagi tugasnya ya. Jadi ini tantangan buat kalian ya, dibagi tugasnya masing-masing. Saling menganalisa masing-masing di situ. Ya, Pak. Itu ya. Siap, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mohon maaf, tadi waktu absen terputus jaringannya, Pak. Oh iya, Nadila ya? Iya, Pak. Oh iya, ada nih. Makasih, Pak. Oke. Oke, yang nggak ada berarti Bonito. Bonito, tadi Bapak nggak lihat sih memang namanya. Oke, itu aja ya. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Waktunya sampai pukul 6.15 ya. Maksimal kelompok 4 orang. Kalau yang masih bingung nanti silakan ditanyakan saja via WA. Itu aja materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.